Baik, terima kasih. Di siang ini kami bersama Bapak pengacara, Bapak Joseph Gelerbun SH, bersama dengan ahli waris Tanah Wadek Ohjang, Bapak Abdullah Renyan. Pak, kami di siang ini kami mau mengkonfirmasi kembali terkait dengan persoalan Tanah Wadek Ohjang yang sekarang dihadapi. Silakan Pak Abdullah. Ya, selamat siang. Saya selaku ahli waris tanah yang orang tua saya menyerahkan terhadap pemerintah daerah, kami sudah coba untuk mengirim surat tagih janji 3 kali dan somasi 3 kali, tidak ada tanggapan. Dan kami sudah mencoba lagi kembali untuk kami mendatangkan DPRD selaku wakil rakyat. Ternyata selama ini pemerintah daerah maupun DPR tidak ada tanggapan apa-apa terhadap saya selaku ahli waris. Dan saya sudah benar-benar hari ini saya katakan di depan media bahwa saya terus terang saja saya kesal terhadap pemerintah daerah yang selama ini orang tua saya menyerahkan tanah terhadap pemerintah daerah, tetapi tidak ada tanggapan apa-apa, tanda-tanda terima kasih pun tidak ada, dan balasan-balasan sedikit pun tidak ada. Jadi saya ingatkan baik-baik, saya tidak diam. Saya akan saya kejar sampai di ujung dunia pun saya kejar. Ingat baik-baik. Dan saya dan keturunan saya ini sudah merasa ditipu selama bertahun-tahun, puluhan tahun malah. Jadi saya minta supaya pemerintah daerah segera menyelesaikan. Saya dengan saya punya kuasa hukum masih baik. Jangan sampai saya ambil tindakan-tindakan yang di luar daripada yang baik saat ini. Jadi saya minta pemerintah daerah segera menyelesaikan persoalan ini. Jangan dipakai main-main. Saya katakan jangan dipakai main-main. Kalau dipakai main-main, saya tidak ada toleransi lagi untuk baik-baik dengan pemerintah daerah. Dan saya minta pemerintah segera selesaikan, termasuk kantor-kantor BUMN dan kantor-kantor yang di bawah kementerian. Kami sudah menyurati, tapi tidak ada sebagian besar yang belum membalas surat kami. Dan ingat, BUMN itu kesalahannya lebih fatal daripada kantor-kantor pemerintah daerah. Karena saya selaku ahli waris belum pernah saya menyerahkan sepenuhnya tanah Pemda kepada ahli waris. Belum ada perjanjian tertulis tentang pelepasan maupun jual beli, tidak ada. Dan saya terus terang saya minta segera diselesaikan daripada nanti saya ambil tindakan-tindakan yang lebih fatal lagi. Jadi saya minta supaya kantor-kantor BUMN maupun kantor-kantor kementerian yang di bawah kementerian segera untuk diselesaikan juga. Jangan kalian tinggal diam. Sampai kalian tinggal diam, hari ini saya sudah menyurati kepada kantor-kantor BUMN pusat maupun kantor-kantor di bawah kementerian pusat. Saya sudah menyurat hari ini, mulai hari ini saya kirim. Jadi ingat baik-baik, saya tempur sampai habis-habisan. Jangan coba-coba main dengan saya. Saya sudah terlalu sakit, orang tua saya sudah sakit selama bertahun-tahun kami menderita atas penyerahan tanah yang begini besar. Ratusan hektar kami serahkan tanpa ada imbalan apa-apa. Jadi saya minta supaya pemerintah daerah segera menyelesaikan, daripada nanti akan saya eksekusi. Satu jalan terakhir saya eksekusi. Dan
saya dan pengacara saya sudah kami katakan bahwa perjanjian terhadap orang tua saya waktu itu, perjanjian untuk anak-anaknya untuk dijadikan pegawai negeri PNS, dan kampung sendiri mau dibangun, ternyata bohong. Pemerintah bohong terhadap orang tua saya sampai saat sekarang. Puluhan tahun saya menderita. Jadi saya minta selesaikan, daripada nanti saya eksekusi. Saya eksekusi itu. Jangan dipakai main-main. Kantor-kantor saya ratakan. Saya terus terang saya bilang, akan saya ratakan kantor-kantor itu. Jangan pakai main-main. Kalau pakai main-main, kalau mau coba silakan coba. Coba saya. Kalau pemerintah daerah ada bukti, keluarkan bukti-bukti itu. Bersama-sama dengan saya, keluarkan. Pengadilan terbuka. Keluarkan bukti-bukti, kalau memang Pemda ada bukti, keluarkan. Kita berhadapan di pengadilan. Dan saya jelas, saya katakan bahwa saya punya keputusan pengadilan ikrah. Saya punya keputusan pengadilan sudah sah secara hukum bahwa itu tanah-tanah saya. Jadi saya ingatkan lagi, satu kali lagi, bahwa jangan dipakai main-main. Karena dipakai main-main, saya akan bikin benar. Dan saya eksekusi itu kantor-kantor yang ada di lahan saya. Ingat itu baik-baik. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih ahli waris Tanah Wat Dek Ojang. Ya, pendeknya itu ahli waris meminta agar pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara segera melunasi pembayaran ganti rugi. Ya, kami berpindah ke Bapak pengacara, Bapak Joseph Belerubun yang biasa disapa Bapak Oce. Pak, kami bisa minta keterangan sedikit untuk menanggapi persoalan ini, Pak. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Selamat siang teman-teman media semua yang sangat saya hormati, dan dua hal mendahului pembicaraan saya itu. Pertama itu ya masih ada suasana tahun baru. Selamat tahun baru untuk semua. Dan dari KEI Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, saya atas nama ahli waris dan tim kuasa hukum dari Abdullah Renyaan menyampaikan duka cita yang mendalam ke segenap keluarga besar yang kena musibah dengan jatuhnya pesawat Boeing Sriwijaya dalam penerbangan dari Jakarta ke Pontianak, dan juga turut berduka cita untuk maskapai Sriwijaya sebagai penghubung dan merekat selalu Kepulauan Nusantara ini. Kami ikut turut berduka cita atas musibah hari Minggu lalu di perairan Teluk Jakarta. Dan yang ketiga, selaku kuasa hukum dari Bapak Abdullah Renyaan, saya perlu menegaskan bahwa 5 bulan lalu kami mengirim surat tagih janji dan 3 kali somasi dan tidak ada tanggapan. Dan dari Dewan pun lewat silaturahmi kita membangun untuk dibuka rapat dengar pendapat dengan komisi yang membidangi tentang pengusulan untuk beban APBD pembayaran klaim ahli waris. Tapi sampai hari ini kami menunggu itu, dan rapat dengar pendapat itu mungkin belum dijadwalkan. Kita punya bahasa mungkin belum dijadwalkan, tapi kami senantiasa menunggu, tapi kami tidak bisa berlama. Dan hari ini kami mengirimkan surat kepada seluruh kementerian yang ada di luar Departemen Dalam Negeri di Jakarta, yang ada kantor-kantor cabangnya di Kabupaten Maluku Tenggara. Kenapa surat ini kami kirim? Pertama, dasar tagihan kepada pemerintah yang sama-sama menempati objek tanah yang diklaim ahli waris itu tidak ada tanggapan dari pemerintah selama kurang lebih 5 bulan. Jadi tagihan itu kalau dari 53 ke 2021 68 tahun. Jadi ini perlu diingat, jadi 68 tahun ini jelas kami mengetuk hati tugas kawan-kawan di Dewan untuk menyerap aspirasi masyarakat, untuk mendengar keluhan dan berusaha bagaimana caranya. Jadi akhirnya kami rapat dalam tim dan memutuskan untuk menyurati kementerian di Jakarta. Dengan catatan kami pertama menunjukkan kepada menteri di Jakarta yang kantor BUMN dan non vertikal ada di sini bahwa kami punya bukti penyerahan tanah tahun 53, peta wilayah, pengkhususan dari perjanjian itu tentang 3 hal tadi, mengganti tanaman, menjadikan anak-anak pegawai negeri sipil, dan
membangun kampung baru, tapi itu semua tidak ada, dan kami harus tujukan kepada Menteri di Jakarta kalau kami berani datang untuk menagih ini di kantor BUMN, karena faktanya 3 kantor kementerian sudah memberikan surat kepada kami, kantor agama, PLN, dan LPP RRI. Jadi kami mengambil jalan menyurati pusat. Terus terang saja bahwa tidak ada yang buat takut. Apapun yang terjadi, kami menyurati Menteri Keuangan, Dirjen Pajak, maupun Badan Pemeriksa Keuangan untuk melihat tentang mata anggaran ini ada atau tidak tentang pembebasan lahan. Jadi uang rakyat ini kalau nanti ada temuan, jangan salahkan kami, karena kami tunggu tidak ada jawaban. Jadi kita tanya Menteri, bagaimana jalan keluar petunjuknya, termasuk Badan Pemeriksa Keuangan ini yang paling fatal, dan Menteri Keuangan kalau nanti itu ditemukan di Dirjen Anggaran tidak boleh disalahkan, karena ini kan tertutup semua. Jadi kita tanya kan ke pusat, karena beban anggaran itu selalu negara berikan dari pusat. Begitu, terima kasih. Jadi surat sudah kami layangkan. Terima kasih kawan-kawan. Iya, boleh tahu Pak, surat-surat yang dilayangkan itu di mana saja Pak? Kalau kita sebut surat-surat itu, pertama Menteri Keuangan, Menteri Ekonomi Sumber Daya Manusia, Menteri Energi, Menteri Badan Pertanahan Nasional, Kepala Agraria, Badan Pemeriksa Keuangan, Dirjen Bea Cukai, Dirjen Pajak, Direktur LPPI, Badan Pemeriksa Keuangan, dan semua menteri terkait yang kantornya ada di lokasi tanah ini, yang ada di Jakarta, semua sudah kita kirim. Termasuk 2 rumah itu, yang perumahan daerah dengan Perumnas itu kredit BTN tahun 1996 dari kredit KPR BTN itu, yang dia fasilitasi oleh BTN Ujung Pandang. Jadi kami nyuratin BTN Pusat untuk tanya tentang rumah 2 itu hal ikhwal bagaimana. Terus terang saya tegaskan saja bahwa kami sudah punya saksi batas. Fangdanan orang kaya tentang siapa punya hak makan kami akomodir, dan uang itu kita kasih. Kita tidak lari. Ahli waris maupun keluarga siapa yang menuntut lewat pengacara bahwa anak perempuan punya hak makan yang buat kebun, kita kasih. Itu tidak ada. Saya jaminan lehernya, tidak ada yang kita hak makan pun kami akan kasih itu. Jadi kalau negara bayar, kita akan kasih itu. Terima kasih.